Arya? Siapa suruh kau merebut makanannya Kiko? Kau sedang apa? Sayang, kau juga ada-ada saja. Kau sebagai ratu bisnis, kenapa bisa mencuri makanan Kiko untuk dimakan? Apa kau lapar? Tunggu sebentar, aku bawakan kau makanan enak. Ini tulang-tulang yang aku dan Ayla sisakan setelah makan di restoran Michelin tadi. Masih ada sedikit daging, makanlah selagi hangat. Bukankah kau anjing penjilatku yang paling setia? Anjing penjilat dengan tulang. Sangat pantas. Nevan, aku ini istrimu. Kenapa kau bisa bersikap seperti ini? Sayang, apa kau tahu sekarang kau adalah seorang wanita murahan yang kotor, bau, nggak bisa punya anak, dan punya penyakit menular. Kau juga pantas. Istriku cuma ada satu orang. Dia adalah Ayla. Bajingan! Saat itu kau nggak punya apa-apa. Aku nggak hanya nggak membencimu, aku bahkan menampungmu, mendukungmu. Aku membelikanmu Mercedes-Benz mewah, membelikan orang tuamu villa mahal, membelikan adikmu Hermas. Aku bahkan menyerahkan perusahaan untukmu dan Ayla kelola. Kalian sekeluarga mengisap darahku dan juga merebut perusahaan serta asetku. Sekarang kau meninggalkanku di sini sampai mati. Di mana hati nurani kalian? Kau masih berani bilang? Selama ini kau sudah mengikatku dengan uang, menyanyiakan masa mudaku yang berharga, menginjak harga diriku. Sekarang kau masih berani bicara? Semua uangmu sekarang atas namaku, termasuk villa Nawa milikmu, itu juga milikku. Bagiku, kau sekarang hanyalah sampah yang sama sekali nggak berguna. Ayla itu dokter lulusan luar negeri. Dan dia adalah target investasi Bank Apo. Dia 100 kali lebih mulia daripada wanita rendahan sepertimu yang bau uang. Kalau bukan dia, siapa lagi yang harus aku pilih? Apa aku harus memilihmu? Dasar nggak tahu terima kasih. Oh ya, penyakit menularmu juga karena aku. Tujuanku adalah membuatmu merasa bersalah agar aku dan Kak Nevan bisa dengan mudah merebut perusahaan dan hartamu. Bukannya kau nggak bisa punya anak. Hanya saja Kak Nevan nggak ingin punya anak denganmu. Kumat lagi, ayo makan, makan! Kak Eria, terima kasih atas perusahaanmu dan villa Nawa. Aku akan menikmatinya baik-baik untukmu. Penjilat sepertimu, tetaplah di sini dan nikmati tulang-tulangmu. Kak Nevan, ayo kita coba gaun pengantin. Nevan, Ayla, aku membenci kalian. Kalau bisa diulangi, aku nggak akan ampuni kalian. Aku lahir kembali. Eria, kita sudah tiba di bandara. Aku lahir kembali di hari Nevan menjemput Ayla dan anaknya dari luar negeri. Nevan, di kehidupan lalu kau mencelakaiku. Di kehidupan ini, aku mau kalian membayar ratusan ribuan kali lipat. Hei Eria, kau nggak dengar ucapanku ya? Cepat turun jemput Nevan dan lainnya. Kau bantu mereka bawa koper, ya? Aku lihat mereka saja muak. Nyalakan mobil, pergi. Apa? Putar balik dan pergi. Eria, bukan aku mau menegurmu. Kau jangan merajuk begitu, Eria. Kalau enggak, begitu Nevan marah, kau akan memohonnya dengan putus asa. Buat apa kau lakukan ini? Nevan! Eria, tadi Ayla dan aku saling menyapa menggunakan etiket barat. Kau jangan terlalu pelit. Eria, cium tangan adalah etiket yang sangat anggun dan modern di luar negeri. Orang yang berpikiran terbuka dan modern gak akan keberatan sama sekali. Oh, tapi wajar kalau kau gak bisa menerimanya karena kau belum pernah keluar negeri dan belum banyak melihat budaya. Nevan, Eria gak berbudaya, dia gak mengerti hal-hal seperti ini. Jangan terlalu mempedulikannya. Kau lihat Ayla, kau lihat betapa lapang dadanya dia, betapa pengertiannya dia. Kau lihat dirimu. Kau datang terlambat, masih cemberut. Jujur saja,
Kau sama sekali nggak pantas menjadi istriku. Kau berpikir berlebihan. Aku nggak pelit. Aku cuma muak. Masih saja cemburu. Belum cukup membuat onar. Baik, aku malas bicara dengan buang-buang waktu. Ayla dan anaknya sudah menunggu lama, sangat lelah. Sekarang mau naik mobil. Kau cepat bukakan pintu, perlihatkan kemampuanmu. Apa kedua tangan mereka cacat? Hari ini kau sangat gak masuk akal. Aku nggak mau naik mobil bobrok ini. Nggak mau naik ya sudah. Kenapa kau menendang mobilku? Mobil listrik buatan dalam negeri itu sampah semua. Baterainya nggak punya teknologi sama sekali dan radiasinya banyak. Kau menjemputku pakai mobil jelek ini? Apa nggak takut kalau nanti tiba-tiba terbakar? Aku dan ibuku ikut gosong dan meledak. Apa kau bisa bertanggung jawab? Anak ini memang berpengetahuan luas ya. Pantas saja, kan lama di luar negeri. Mobil listrik produksi dalam negeri ini memang kualitasnya kurang bagus. Biasanya aku pakai mobil listrik dalam negeri ini rasanya nggak nyaman sekali. Aku curiga ini gara-gara radiasi baterai mobil jelek buatan dalam negeri ini. Ken, dalam negeri dan luar negeri berbeda. Teknologi baterai ini tertinggal 100 tahun dibandingkan luar negeri. Tapi hari ini kita harus menghormati Bibi Eria dan mengikuti kebiasaan setempat. Kau duduk saja, oke? Aku nggak perlu kalian menghormatiku. Aku juga nggak berencana minta kalian naik mobil ini. Cukup! Eria, kau orang dewasa kenapa berdebat dengan anak kecil? Lagian, mobil listrik dalam negeri nggak sebaik mobil di luar negeri. Masih melarang bicara jujur. Kau cari sendiri di internet. Ada berapa banyak kasus ledakan mobil listrik? Kau dengar baik-baik. Ayla dan anaknya baru kembali dari luar negeri. Dia adalah dokter lulusan luar negeri dan merupakan target Ventura dari Bank Apo. Dia adalah orang yang berbakat. Apa pantas kau menjemput mereka hari ini dengan mobil listrik butut dengan seharga ratusan juta, ha? Sekarang segera minta maaf pada mereka. Mereka mau naik mobilku, tapi protes banyak hal. Kau mau aku minta maaf pada mereka? Nevan, maaf. Kami berdua sudah membuatmu dalam masalah. Buat Kak Eria begitu marah. Kalian jangan bertengkar lagi. Kami pergi saja. Ayla adalah dermawan yang mensponsoriku dulu dan juga tamu terhormat yang aku undang kembali ke negara ini. Bagaimana bisa kau marah padanya? Biar ku beritahu, keluarga adalah tempat untuk cinta, bukan untuk berdebat. Aku memintamu minta maaf untuk membuatku senang. Apa susahnya? Atau jangan-jangan kau memang gak mau lagi hidup bersamaku? Ken, ternyata kau benar. Semua mobil listrik dalam negeri adalah sampah. Wajar saja kau pertanyakan keselamatannya. Begini saja, paman belikan kau mobil mewah berbahan bakar bensin. Kalau begitu aku mau Porsche. Mobil sport terbaru Porsche paling cocok dengan statusku. Tapi, Nevan, aku dan Ken sering mengendarai Porsche di luar negeri. Harganya sangat murah. Sampai di dalam negeri malah jadi mobil mewah. Harganya di sini sangat menakutkan. Beli. Semahal apapun tetap akan kubeli. Yang penting kalian senang. Toh bukan beli dengan menggunakan uangku, tapi dengan uang Eria. Nevan, aku lihat Kak Eria sudah marah. Dia nggak memberimu uang, kan? Jangankan bilang minta dia kasih uang. Walaupun aku mau nyawanya, dia juga akan berikan dengan sukarela. Bagaimanapun, dia masih butuh genku yang hebat untuk meneruskan keturunannya. Eria, kenapa kau diam saja? Kalau hari ini kau nggak memesan Porsche model terbaru, jangan harap aku akan berbaik hati padamu. Baik, aku bantu kalian pesan Porsche. Biar mereka menikmatinya. Di kehidupan lalu aku mengorbankan segalanya dan berakhir dengan kematian yang tragis. Hari ini, aku akan buat kalian bayar bunganya dulu. Kau sudah lihat kan? Asal aku marah, dia langsung ketakutan. Begini saja, kita naik taksi ke pusat mobil untuk beli Porsche. Setelah selesai beli Porsche, aku akan mengantarmu ke Villa Nawa untuk bertemu orang tuaku. Ken, ayo. Kau jangan naik mobil. Hari ini kau buat Nevan marah. Aku nggak bawa kau ke pusat mobil. Kau naik transportasi sendiri ke sana ya. Sekali berpikir bagaimana mengubah sifatmu yang kaya dan semena-mena itu. Kau mengerti kan? Halo, Dwi. Tolong jual Villa Nawa. Dan siapkan draft perjanjian perceraian agar Nevan gak mendapatkan harta gonogini. Ken, sini. Lihat suka yang mana? Yang ini. Ini? Ayo, kita lihat. Nona Eria, kau datang ambil mobil? Mobilnya sudah disiapkan. Mengingat efisiensi kerjamu cukup baik, aku nggak permasalahkan insiden penjemputan yang kurang baik hari ini. Omong-omong, mobil apa yang dia pesan? Nona Eria pesan Porsche senilai 1 miliar.
Apa? Porsche senilai 1 miliar? Anjing saja nggak mau duduk. Ria, kau memang nggak berguna. Menjemput nggak becus, memesan mobil nggak becus. Pantas saja Paman Evan nggak menyukaimu. Syukurin. Kau mau apa? Kenapa kau permasalahkan dengan anak kecil? Ken sejak kecil besar di luar negeri. Nggak seperti anak dalam negeri yang munafik. Lebih terus terang dalam bicara. Lagian dia juga nggak salah. Kaulah yang nggak becus. Ayla dokter lulusan luar negeri. Setidaknya dia harus mengendari mobil seharga 6 miliar lebih. Baru pantas untuknya, tahu nggak? Nevan, jangan bicara begini. Aku hanya mengendari mobil seharga miliaran di luar negeri. Hanya saja, itu dalam dolar. Ayla, tenang saja. Sekarang kau sudah pulang ke tanah air. Aku akan perlakukan kau dengan adil. Kau bawa Kabi lihat Porsche paling mahal di toko kalian. Tuan, kau yakin? Istriku kaya, cepat bawa Kabi lihat. Kalau enggak, aku akan mengadukanmu. Baik, silahkan sebelah sini. Tuan, ini adalah model terbaru mobil sport Porsche tahun ini. Hanya ada 918 unit di dunia, harganya 10 miliar.